Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Kurnia Fadilah. Jadi di sini saya akan membuat video edukasi masyarakat tentang waspada gadget dan selamatkan masa depan anak. Yang kita tahu di mana gadget sangat berpengaruh di zaman sekarang. Dari data yang saya temuin, fakta bahwa dari 60% anak di Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam sehari dengan gadgetnya. Itu tentu menjadi alarm yang sangat mengkhawatirkan. Ketergantungan pada gadget dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dasar, seperti membaca ekspresi dan berkomunikasi secara tatap muka. Selain itu, paparan cahaya biru dapat mengganggu pola tidur, yang akhirnya mempengaruhi konsentrasi dan daya ingat anak. Jadi apa saja sih dampak gadget pada anak? Sini saya akan menjelaskan fakta dan pengaruhnya. Yang pertama itu ada dampak fisik. Penggunaan gadget dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik pada anak. Salah satunya yaitu gangguan penglihatan, di mana mata anak menjadi lebih cepat lelah, sering sakit kepala, dan bahkan berisiko mengalami kerusakan mata dalam jangka panjang akibat terkena paparan cahaya biru dan layar gadget. Selain itu, bermain gadget sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur anak. Cahaya dari luar gadget dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur, sehingga anak mengalami kesulitan tidur dan mendapatkan kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur yang buruk dapat berdampak pada konsentrasi, mood, serta pengembangan otak anak. Anak yang terlalu sering bermain gadget juga cenderung kurang aktif bergerak. Kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko obesitas karena anak lebih banyak duduk dan diam dibandingkan bergerak dan berolahraga. Gaya hidup pasif ini dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang, seperti meningkatnya risiko penyakit metabolik. Dampak yang kedua itu dampak psikologis. Selain gangguan fisik tadi, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan psikologis anak. Anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung lebih merasa mudah cemas dan mengalami depresi. Mereka juga mengalami penurunan rasa percaya diri karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Ketergantungan ini juga bisa membuat anak merasa gelisah dan cemas, tidak dapat mengakses perangkatnya. Rasa ketergantungan ini dapat memicu gangguan perilaku, termasuk kecenderungan menjadi lebih agresif atau sulit mengendalikan emosi. Apalagi saat keinginannya tidak terpenuhi, dia bahkan sulit untuk mengendalikan emosinya sendiri. Selain itu, ada potensi anak mengalami gangguan perhatian seperti ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Terlalu banyak paparan konten cepat dan interaktif dari gadget dapat membuat anak sulit berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari, seperti belajar atau berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Dan terakhir di sini ada dampak sosial. Dampak gadget pada anak juga mencakup aspek sosial. Anak yang kecanduan gadget cenderung lebih sering mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Mereka lebih nyaman berinteraksi secara virtual dibandingkan secara langsung dengan teman atau keluarga, sehingga keterampilan sosial mereka bisa menurun. Kurangnya interaksi dengan lingkungan nyata dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Mereka mungkin menjadi lebih pemalu, kurang percaya diri saat berbicara dengan orang lain, atau bahkan tidak memiliki keterampilan dasar dalam menjalani percakapan. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan dapat meregangkan hubungan anak dengan keluarga. Jika anak lebih menghabiskan waktu depan layar daripada berkomunikasi dengan orang tua atau saudara, maka hubungan emosional dalam keluarga bisa menjadi semakin jauh. Dan juga penggunaan gadget pada anak memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Sebagai orang tua, sepertinya Anda perlu membatasi penggunaan gadget dan mendorong anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan pengawasan yang tepat, penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat tanpa harus pengorbanan kesehatan anak dan perkembangan anak tersebut. Apakah anak Anda rewel saat diminta berhenti bermain HP? Terlihat lelah, mudah marah, dan sulit tidur? Tenang, Anda tidak sendirian, karena setiap tahun ribuan anak Indonesia mengalami gangguan perkembangan karena terlalu lama menggunakan gadget. Ini bukan soal main game, ini soal masa depan mereka. Terlalu lama di depan layar bisa memperlambat perkembangan bicara dan menurunkan konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko stres dan kecemasan pada anak. Padahal dengan pengelolaan yang tepat, gadget bisa menjadi alat bantu belajar, bukan candu.
Bayangkan jika anak Anda bisa lepas dari gadget dan mereka kembali aktif bermain dan tidur dengan nyenyak. Kami di sini untuk membantu Anda agar anak-anak kembali ke rutinitas sehat tanpa bentakan dan banyak drama. Ribuan orang tua sekarang sudah mulai sadar dan mereka tidak perlu membeli alat mahal atau beli khusus, cukup dengan menanamkan komitmen kecil dan juga dukungan keluarga. Ayo mulai sekarang para orang tua yang memiliki anak yang masih terbilang balita atau belum cukup umur, kurangilah gadget dari mereka dengan cara tetapkan batas waktu penggunaan gadget per hari atau per sesi bermain. Buatkan jadwal dan pastikan anak mematuhinya. Batasi penggunaan gadget di tempat-tempat tertentu seperti saat makan, tidur, atau saat berkumpul keluarga. Ajak anak bermain di luar rumah seperti di taman atau lapangan. Berikan anak mainan sesuai dengan usianya seperti puzzle, buku, atau mainan lainnya. Ajarkan anak hobi baru seperti membaca, menggambar, atau bermain musik, atau berolahraga. Buat peraturan tentang penggunaan gadget dan sampaikan dengan jelas pada anak. Berikan konsekuensi jika anak melanggar aturan itu. Orang tua harus membatasi penggunaan gadget di depan anak. Ajarkan anak tentang penggunaan gadget yang bijak dan bertanggung jawab. Jelaskan pada anak tentang bahagia penggunaan gadget yang berlebihan dan ceritakan tentang dampak negatif kecanduan gadget terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf dan terima kasih kepada para pendengar saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.